Pasangan suami istri, Andi dan Rina, sedang mencari rumah untuk tempat tinggal mereka yang baru. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya mereka bisa membeli sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Tak disangka, mereka menemukan iklan rumah yang dijual dengan harga yang sangat murah. Tanpa berpikir panjang, Andi dan Rina langsung tertarik dan memutuskan untuk melihatnya. Rumah itu tampak indah dari luar, dengan halaman yang luas dan pohon-pohon rindang. Meski harga rumah tersebut jauh lebih murah daripada harga pasaran, mereka merasa beruntung dan segera membelinya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah, suasana dingin langsung menyergap mereka. Rina merasakan bulu kudunya berdiri. Namun, ia mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaan cemas karena pindah ke tempat yang baru. Andi, yang lebih praktis, segera mengecek kondisi rumah, memastikan tidak ada yang rusak ataupun perlu diperbaiki. Mereka tidak menemukan apa-apa yang aneh, kecuali dinding yang terasa lembab di beberapa sudut rumah, yang menurut mereka hanya karena rumah ini sudah lama tak dihuni. Hari pertama mereka tinggal di rumah itu berjalan dengan normal. Mereka sibuk menata perabotan dan membereskan barang-barang pindahannya. Malamnya, saat mereka hendak tidur, terdengar suara gemerisik dari arah dapur. Rina, yang saat itu sudah setengah terlelap, mendengarnya dengan jelas dan membangunkan Andi. Namun, saat Andi memeriksa ke dapur, tidak ada apa-apa. Mungkin tikus, ujar Andi mencoba menenangkan istrinya. Meski di dalam hati ia juga merasa ada yang tidak beres. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh mulai sering terdengar. Kadang seperti langkah kaki, kadang seperti suara pintu dibuka, padahal seluruh pintu di rumah itu sudah tertutup rapat. Rina semakin gelisah, namun Andi berusaha tetap tenang. Ia berpikir mungkin rumah ini memang tua, dan suara-suara itu hanyalah efek dari kayu yang mengembang atau retakan kecil di dinding. Namun, semakin lama suara-suara itu semakin sering terdengar, bahkan saat siang hari. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Rina sedang berada di dapur, melihat bayangan seseorang berdiri di pintu. Ia terkejut dan menjatuhkan gelas yang sedang dipegangnya. Saat ia menoleh untuk melihat lebih jelas, bayangan itu sudah menghilang. Rina lari ke kamar dan memberitahu Andi apa yang dilihatnya. Andi, yang merasa ia hanya ilusi karena lelah, mencoba menenangkan istrinya, namun tahu betul apa yang ia lihat dan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat
salah dengan rumah ini. Beberapa hari kemudian, seseorang tetangga tua yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka datang berkunjung. Wanita tua itu yang bernama Busri memperhatikan wajah cemas Rina dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dengan ragu, Rina menceritakan pengalaman-pengalaman aneh yang dialaminya. Wajah Busri berubah serius. Dan dengan suara pelan, ia berkata, kalian tidak tahu, rumah ini dibangun di atas kuburan lama. Sudah banyak yang bilang tanah ini angker, tapi karena harganya murah, tetap ada yang mau membelinya. Rina terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ketakutan mulai merayap dalam benaknya. Ia teringat cerita-cerita tentang rumah angker yang sering didengarnya dulu. Namun tak pernah ia sangka akan mengalami hal itu sendiri. Busri kemudian menyarankan agar Rina dan Andi segera melakukan ritual pembersihan rumah, atau setidaknya memanggil orang pintar untuk memastikan tidak ada arwah gentayangan di sana. Malam itu, setelah menceritakan semuanya kepada Andi, mereka memutuskan untuk memanggil seseorang paranormal yang terkenal yang mampu membersihkan rumah dari energi negatif. Saat paranormal itu datang, ia langsung merasa ada yang tidak beres begitu melangkah masuk ke rumah. Energi di sini sangat berat, ujarnya sambil memejamkan mata. Merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, ia kemudian mulai mengelilingi rumah, mencoba dan membaca doa-doa dan memercikan air di setiap sudut ruangan. Namun ritual tersebut tidak berjalan dengan mulus. Saat mencapai ruang tamu, tiba-tiba lampu rumah padam, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kegelapan terdengar suara gemeretak seperti kayu yang patah. Rina menggenggam tangan Andi erat-erat, sementara paranormal itu terus membaca mantranya. Tiba-tiba dari arah kamar tidur terdengar suara tangisan pelan, seperti suara seorang wanita. Mereka semua membeku, mendengarkan dengan seksama. Tangisan itu semakin keras, seolah datang dan mendekat. Paranormal itu segera menginstruksikan mereka untuk keluar dari rumah. Arwah di sini sangat kuat. Mereka tidak ingin diganggu, katanya dengan wajah tegang. Andi dan Rina segera berlari keluar, meninggalkan rumah yang kini terasa sangat asing dan menakutkan. Mereka berdiri di halaman, tubuh mereka gemetar oleh rasa takut yang tak terlukiskan. Paranormal itu keluar. Akhirnya terlihat kelelahan dan sedikit terkejut. Kalian harus segera mencari tempat lain untuk tinggal, katanya dengan suara parau. Rumah ini tidak bisa lagi dihuni oleh manusia. Malam itu, Andi dan Rina terpaksa menginap di rumah tetangga. Mereka tidak bisa tidur memikirkan kejadian yang baru saja dialami. Rina merasa bersalah karena sudah memaksa Andi untuk membeli rumah itu. Sementara Andi berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun mereka tahu dalam hati bahwa rumah itu menyimpan rahasia kelam yang tidak bisa diabaikan. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tersebut. Ia pergi ke kantor kelurahan setempat untuk mencari arsip lama. Setelah beberapa jam meneliti, ia menemukan fakta mengejutkan. Tanah tempat rumah mereka berdiri dulunya adalah kuburan massal yang digunakan selama masa kolonial. Banyak orang yang meninggal akibat penyakit dan dikuburkan di sana tanpa tanda, tanpa doa, dan tanpa nama. Tanah itu kemudian dijual dan dibangun menjadi perumahan tanpa ada upacara pemindahan yang layak. Menyadari bahwa mereka benar-benar dibangun di atas tanah kuburan, Andi merasa ngeri.
ia segera kembali ke rumah, mengajak Rina untuk pergi dari sana secepat mungkin. Namun saat mereka sampai di rumah, sesuatu yang lebih mengerikan menunggu di halaman rumah. Mereka menemukan tanda-tanda aneh seperti goresan di tanah yang membentuk simbol-simbol misterius. Pohon-pohon yang dulu tampak rimbun kini terlihat layu dan menghitam, seolah-olah mereka telah mati dalam semalam. Saat mereka masuk ke dalam rumah, bau busuk yang menusuk langsung menyergap hidung mereka. Bau itu begitu kuat hingga membuat mereka mual. Mereka mencari sumber bau tersebut dan menemukan di rumah bawah tanah sebuah ruang kecil yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Di sana terbaring tulang-tulang yang terkubur setengah, seolah-olah baru saja digali dari dalam tanah. Andi dan Rina mundur ketakutan, menyadari bahwa rumah ini bukanlah sekedar angker, tapi juga tempat peristirahatan terakhir yang tidak tenang. Tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali pergi dari sana. Mereka meninggalkan semua barang-barang mereka dan keluar dari rumah itu, bersumpah tidak akan pernah kembali. Di perjalanan keluar, mereka merasa diawasi, seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengikuti setiap langkah mereka. Dan saat mereka mencapai gerbang perumahan, Rina menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Di jendela lantai atas, ia melihat sosok bayangan yang berdiri diam, menatap ke arah mereka dengan tatapan kosong. Hari-hari setelah meninggalkan rumah itu dihabiskan dengan mencari tempat tinggal baru dan mencoba melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami. Namun, bayangan rumah itu terus menghantui mereka. Setiap kali menutup mata, Rina selalu melihat sosok itu, menatapnya dari jendela dengan tatapan yang penuh dendam. Mereka sadar, mungkin mereka sudah pergi. Bayangan dari rumah itu akan terus mengikuti mereka, menyisakan trauma yang tak pernah hilang. Andi dan Rina akhirnya menemukan sebuah rumah baru yang lebih jauh dari kota, berharap bisa mulai hidup yang tenang dan damai. Namun malam pertama di rumah baru itu, mereka kembali mendengar suara-suara aneh, langkah kaki di lorong dan bisikan samar yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka saling berpandang, rasa takut kembali merayap dalam hati mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka sudah meninggalkan rumah angker itu, arwah-arwah yang terganggu tidak akan pernah membiarkan mereka. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa rumah yang mereka beli bukan sekedar bangunan biasa. Itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang tidak tenang bersemayam, dan siapapun yang mencoba tinggal di sana akan menjadi bagian dari kutukan yang mengerikan. Tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka.